Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, saya akan memberikan video terbaru mengenai video pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA di tingkat SMP. Sebelum saya membahas materi, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja saya bahas materinya pada kesempatan kali ini. Pembahasan kita pada kali ini berhubungan dengan tekanan pada zat cair, yang mana lebih fokus pada pembahasan dari tekanan hidrostatis dan juga bejana berhubungan. Apakah yang dimaksud dengan tekanan pada zat cair? Tekanan pada zat cair itu dapat dibagi atas yang pertama ada tekanan pada ruangan terbuka atau yang dikenal dengan istilah tekanan hidrostatis, dan ada juga tekanan pada ruang tertutup. Tekanan hidrostatis itu asal katanya dari hidro. Hidro itu berarti air dan statis berarti diam. Maka dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan pada air yang diam. Dalam hal ini airnya tidak berjalan, melainkan menekan ke seluruh sisi dari bagian yang ditempati oleh air tersebut. Tekanan hidrostatis adalah tekanan air pada wadah terbuka, misalnya pada akuarium, pada kolam, pada bejana. Bejana ini wadah air, sungai, laut, dan lain sebagainya. Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu massa jenis zat cair. Jadi dalam hal ini massa jenis zat cair itu sangat mempengaruhi dari tekanan hidrostatis. Antara air laut dan juga air sungai itu memiliki perbedaan dalam tekanan hidrostatis. Contoh ada istilah laut mati, laut yang kadar garamnya tinggi. Itu memiliki tekanan yang berbeda dengan air sungai atau air laut seperti biasanya. Selain itu, ada lagi yang namanya gravitasi dan juga ketinggian dari permukaan, atau istilahnya ada juga yang menulis dengan istilah kedalaman. Jadi yang dilihat itu tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau jenis airnya, kemudian gravitasi dan juga kedalamannya. Dengan demikian dapat dituliskan dalam sebuah persamaan bahwa P atau tekanan sama dengan massa jenis atau rho. Nah, ini namanya rho, bukan P ya, tapi rho. Rho itu artinya massa jenis. Terus ada gravitasi dan ketinggian. Jadi, tekanan sama dengan massa jenis atau rho dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Di mana rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau kubik. Percepatan gravitasi meter per sekon dan kedalaman atau ketinggian satuannya meter. Selanjutnya ada bejana berhubungan. Bejana berhubungan. Bejana itu artinya wadah. Ya, wadah yang menampung air. Dikatakan berhubungan karena terdiri dari lebih dari satu tabung. Atau terdiri dari 2 tabung atau lebih yang memiliki ukuran bervariasi. Kita lihat di gambar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bejana berhubungan. Nah, kita lihat ini lebih dari satu ya, ada 4 tabung. Sementara ini ada 2 tabung seperti itu. Dalam istilah bejana berhubungan itu terdapat yang namanya asas atau hukum bejana berhubungan, yang mana berbunyi jika bejana berhubungan itu diisi oleh zat cair yang sama, maka akan memiliki ketinggian permukaan yang sama. Kita lihat pada gambar pertama, ini diisi oleh jenis air yang sama, maka ketinggiannya akan sama. Seperti itu. Hukum ini tidak berlaku apabila yang pertama diisi oleh zat yang massa jenis berbeda. Kita lihat di gambar kedua, ini diisi oleh air dan juga minyak tanah. Keduanya memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga ketinggiannya juga akan berbeda. Lalu yang kedua, salah satu mulut bejana berhubungan ditutup. Hal ini mengakibatkan perbedaan tekanan pada kedua sisi, sehingga pada bejana yang mulutnya ditutup akan memiliki ketinggian air yang lebih tinggi
dibandingkan bejana berhubungan yang tidak ditutup. Lalu selanjutnya, jika bejana berhubungan terdapat pipa kapiler. Artinya jika bejana berhubungan terdapat pipa yang lebih kecil sehingga akan berbeda ketinggian. Selanjutnya, jika zat cair bejana berhubungan digoncangkan atau zat cairnya bergerak. Misalnya kalau bejananya itu kita miringkan seperti ini, maka terjadi perbedaan ketinggian. Nah, seperti itulah hukum dari bejana atau asas dari bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi oleh zat cair yang berbeda, nah, contoh pada gambar ini diisi oleh air dan juga minyak tanah. Ini air, ini minyak tanah, berarti berbeda zat cairnya. Maka akan memiliki ketinggian yang berbeda. Kita lihat pada gambar ini memiliki ketinggian yang berbeda. Yang mana minyak tanah memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan air. Untuk menghitung ketinggian tabung dapat digunakan rumus tekanan pH1 atau tekanan H1 akan sama dengan tekanan H2. Artinya yang di sini, tekanan sini akan sama dengan yang di sini. Lalu rho 1 atau massa jenis 1 dikali gravitasi dikali ketinggian 1 sama dengan rho 2 dikali gravitasi dikali ketinggian 2. Karena gravitasinya sama bisa kita coret. Sehingga rumusnya menjadi rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Keterangannya, rho 1 merupakan massa jenis zat cair 1 yang sebelah sini. H1 adalah ketinggian zat cair yang sebelah sini. Rho 2 adalah massa jenis yang sebelah sini. Atau zat cair 2 dan H2 atau ketinggian zat cair di sebelah sini. Nah, itu adalah cara menghitungnya. Penerapan tekanan hidrostatis, yaitu bagaimana tekanan hidrostatis ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lubang kuras bak mandi diletakkan di bawah. Artinya ketika dia diletakkan di bawah maka tekanan air itu semakin kuat sehingga air yang dikeluarkan lewat lubang ini semakin kuat, semakin kencang jika dibandingkan ditaruh di atas. Ya, jika dibandingkan ditaruh di atas maka bagian sini akan lebih kuat. Nah, lebih kuat keluar airnya atau pancaran airnya. Makanya di lubangnya ditaruh di bawah. Ini menggunakan prinsip tekanan hidrostatis bahwa semakin besar semakin besar kedalamannya maka semakin besar tekanannya sehingga ditaruh di bawah agar dia mendapatkan tekanan yang besar sehingga air yang keluar lebih deras. Bagian dasar bendungan dibuat tebal dibandingkan bagian atas untuk menahan tekanan. Hal ini sesuai dengan hukum hidrostatis yang mana semakin dalam suatu wadahnya, letaknya semakin dalam, maka semakin kuat juga tekanan yang didapat. Sehingga agar bendungannya tidak mudah jebol, maka perlu dibuat dinding yang lebih tebal untuk menahan tekanan air. Selanjutnya, semakin dalam menyelam telinga akan semakin sakit. Nah, sama hal ini juga berhubungan dengan tekanan hidrostatis bahwa semakin dalam maka tekanan semakin besar sehingga semakin dalam telinga penyelam akan merasa sakit. Nah, kalau ikan itu kan memiliki yang namanya gurat sisi ya. Sehingga kalau ikan yang di bagian permukaan tidak akan bisa masuk ke bagian dalam karena memiliki tekanan yang berbeda seperti itu. Selanjutnya ketika kita diimpus itu terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan tekanan darah. Hal ini agar impus dapat mengalir dengan cara apa? Dengan cara tekanan darah itu harus lebih rendah dari tekanan impuls atau tekanan yang di luar itu harus lebih rendah dengan tekanan yang di dalam tubuh agar air tersebut bisa mengalir. Nah, ini adalah penerapan tekanan hidrostatis yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penerapan dari bejana berhubungan ya. Penerapan di sini maksudnya bagaimana bahwa bejana berhubungan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu air di dalam teko. Yaitu mulut teko memiliki bentuk berbeda dari badannya sehingga memiliki permukaan air tetap
terlihat mendatar. Ya, agar ketinggian di permukaan teko itu sama dengan mulut tekonya. Lalu yang kedua, alat pengukur kedataran suatu permukaan. Ada alat yang digunakan untuk mengukur suatu kedataran. Misalnya ketika tukang bangunan ingin membangun 2 buah tiang. Agar 2 buah tiang itu rata, maka menggunakan alat ukur namanya waterpass. Atau misalnya ketika memasang keramiknya, agar keramiknya rata, maka menggunakan waterpass. Kemudian selanjutnya penyaluran air melalui selang pada tempat yang ketinggiannya sama. Itu juga menggunakan prinsip bejana berhubungan. Selanjutnya ada contoh soal. Seekor ikan berada, ini adalah contoh soal dari tekanan hidrostatis. Ya. Seekor ikan berada pada bak air seperti gambar di sini. Ya, ketinggian baknya 140 cm, sedangkan ikannya 60 cm. Jika massa air 1000 kg per meter kubik, berapakah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan adalah. Nah, yang kalian harus ingat adalah satuannya ya. Kalau kilogram nanti akan bertemu dengan meter. Kalau senti bertemu dengan gram. Karena di sini meter dengan meter, sedangkan ini senti, maka sentinya harus kita rubah ke meter dulu. Diketahui H sama dengan H ini kedalaman si ikan sama dengan 140 dikurang 60. Berarti berapa? 80 cm. Karena ini satuannya kilogram, ya karena ini satuannya kilogram dan meter, maka cm harus dirubah meter. Jadi 80 cm menjadi 0,8 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah tekanan hidrostatisnya? Dijawab. Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Yaitu 1000 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Selanjutnya, nah ini. Jika massa air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan A dan B adalah. Berarti dalam hal ini dicari satu-satu. Ya, yang A berapa, yang B berapa. Karena berbeda ketinggian. Diketahui HA sama dengan 10 cm. 10 cm berarti 0,1 meter. HB sama dengan 15 cm. Dari mana Pak 15 cm? Dari 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berarti 0,15 meter karena dijadikan meter. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya adalah 10. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis A dan tekanan hidrostatis B. Berarti kita cari tekanan hidrostatis A sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian. Massa jenisnya 1000 dikali 10 kali 0,1 sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Pada ikan B berarti massa jenis kali gravitasi kali ketinggian. Massa jenisnya 1000, massa jenis air 1000, gravitasinya 10, ketinggiannya 0,15 sama dengan 1500 Newton per meter persegi. Jadi dicari satu-satu karena yang ditanya ini adalah masing-masing dari tekanannya seperti itu. Nanti ada juga soal lain yang ditanya berapakah selisihnya dan lain sebagainya. Yang penting kalian tahu konsep dasarnya seperti itu ya. Selanjutnya ada soal mengenai pipa atau bejana berhubungan. Di sini soalnya seperti ini. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air. Pada salah satu kaki bejana tersebut diberi minyak. Jadi satunya air, satunya minyak. Tinggi minyak 10 cm. Selisih tinggi permukaan air adalah 8. Berarti airnya 8. Diketahui. Nah, massa jenis airnya di sini gram per sentimeter. Maka sentimeter tidak perlu dirubah karena sama-sama senti. Maka massa jenis minyaknya adalah, kita jawab, HA-nya tinggi airnya 8 cm, tinggi minyaknya 10 cm. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Berapakah massa jenis minyak? Nah, jawab. Tekanan pada air sama dengan tekanan minyak. Karena di sini gravitasinya sama, maka saya langsung masuk rumusnya.
P air atau rho air atau massa jenis air dikali ketinggian air sama dengan massa jenis minyak dikali ketinggian minyak. Karena gravitasinya di sini sama. Kalau gravitasi tidak saya tulis. Maka 1 P air massa jenis air 1 dikali 8 sama dengan massa jenis minyak dikali 10. Tinggi minyak ya. Ini tinggi air, ini tinggi minyak. Sehingga 8 sama dengan 10 kali massa jenis minyak. Kali lawannya bagi. Jadi 8/10 sama dengan 8 bagi 10 sama dengan massa jenis minyak. 0,8 sama dengan massa jenis minyak. Jadi massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, ini adalah contoh dari soal bejana berhubungan. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan video dari saya mengenai tekanan pada zat cair khususnya pada tekanan hidrostatis dan juga bejana berhubungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga komen dan juga share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.